Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatwa, NPM 180820101085. Di sini saya akan menjelaskan tentang requirement review. Apa itu requirement review? Requirement review adalah sebuah proses di mana mempertemukan semua stakeholder yang terlibat untuk menilai atau mereview apakah benar sebuah sistem yang dilakukan berjalan dengan benar. Nah, di sini untuk membuat requirement review memerlukan dua model. Yang pertama use case model, yang kedua domain model. Top 10 requirement review guidelines. Yang ke-10 dimulai dari bagian 10, make sure your domain model. Nah, untuk membuat domain model dengan sempurna, dengan tidak menghabiskan waktu yang lama dan mengalami kasus kelumpuhan analisis, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni diagram model domain yang memiliki abstraksi terpenting dari domain masalah. Semua kotak pada diagram memiliki nama yang tidak ambigu, yang tidak dikaitkan dengan penggunaan sistem. Lalu dapat menyelesaikan diagram dengan cepat. Ini seperti bagaimana panduan membuat requirement review dengan tepat. Langkah-langkah yang ditulis secara upside down. Lalu ada yang ke-9, make sure your domain model so there is a generation and has a aggregation relationship between the domain object. Hubungan generalisasi is a dan has a agregasi. Ini sangat membantu membuat diagram menjadi konkret dan spesifik, bukan tidak jelas dan ambigu. Terkadang mungkin memerlukan link class. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, dapat menggunakan is-a dan has-a. Lalu ada yang ke-8 ada make sure your use case describe both basic and alternate course of action in active voice. Nah, di situ disebutkan include both normal sunny day usage as well as less typical rainy day usage. Nah, sunny day itu contoh saat proses login mengisi username dan password kemudian menekan button login. Jadi sunny day itu pada saat proses akses dilakukan, username dan password sesuai. Jika sesuai maka akan di redirect ke halaman tertentu. Dan rainy day itu jika username salah mengetikkan atau passwordnya salah, atau mungkin kedua-duanya salah, kemudian menekan button klik, sistem akan memberikan tanggapan. Jadi rainy day itu bagaimana sistem memberikan tanggapan. Yang ke-7, make sure that passive voice functional requirement. Nah, functional requirement itu harus active voice. Kesalahan yang terjadi biasanya memasukkannya ke dalam deskripsi use case. Functional requirement harus disimpan secara terpisah dan dialokasikan untuk use case. Jadi pastikan bahwa use case tetap fokus pada penggunaan sistem. Yang ke-6, make sure you have organized your use case info package and that each package has at least one use case diagram. Kita dapat mengatur model use case berdasarkan area terkait secara fungsional dengan rilis atau keduanya. Salah satu strategi yang berguna adalah mengidentifikasi semua use case dalam area fungsional pada diagram use case. Akan tetapi penulisan deskripsi naratif hanya untuk use case yang akan berpartisipasi dalam rilis saat ini. Diagram use case berfungsi sebagai daftar isi visual untuk package sehingga harus jelas dan mudah dipahami. Tetapi inti dari model use case adalah text use case dan ketahanan yang sesuai dan diagram urutan untuk setiap use case. Yang kelima, make sure your use case are within in the context of the object model.
Cara paling efektif untuk mendasarkan use case pada model domain adalah dengan melakukan model domain terlebih dahulu dan menulis use case untuk secara ekspresif mereferensikan objek domain berdasarkan nama. Lalu, banyak dari ambiguitas dalam use case muncul. Langkah untuk menghilangkan ambiguitas teks use case kita adalah dengan cara membuat teks tersebut secara eksplisit merujuk ke objek domain yang sesuai. Pada bagian 4, make sure your use case are written in the context of the user interface. Nah, di sini kita menggunakan user interface dengan memberi nama layar dan menggunakan nama tersebut dalam deskripsi use case. Use case perlu menghubungkan tidak hanya model objek, tapi juga model GUI ke deskripsi perilaku naratif. Jadi harus memberi nama layar secara eksplisit dan menggunakan nama tersebut dalam teks use case. Lalu yang ketiga, di sini make sure you've supplemented your use case description with some sort of storyboard, line drawing, screen mockup, or GUI prototype. Di sini kita harus memastikan semua user behavior diperhitungkan dalam penggunaan membuat semacam storyboard yang membantu menjalankan tindakan yang dapat dilakukan pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem. Hal ini untuk memberikan gambaran bantuan visual, mockup berupa ilustrasi yang sederhana dan jelas yang berfokus pada perilaku sistem apa yang dapat dipicu oleh pengguna dan harus cepat dibuat. Jika memiliki prototipe eksplorasi digunakan meninjau use case untuk mendapatkan informasi tentang perilaku yang diberlakukan. Lalu yang kedua, review the use case, domain model, and scheme mockup prototype within user, stakeholder, and marketing folks in addition to more technical members of your staff. Nah, jadi tujuan dari requirement review ini adalah untuk mencapai kesepakatan dasar di antara semua pihak bahwa use case menangkap behavioral requirement dari sistem. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, harus memastikan bahwa perilaku sistem yang diperlukan dipahami secara jelas oleh semua pihak yang ada untuk mereview use case ini. Tidak hanya meninjau use case, tapi juga perlu meninjau model domain dan elemen prototype apapun yang ada. Lalu yang nomor 1, successful review around our 8 easy step to a better use case. Jadi ada suatu mengenai apa yang harus dicapai selama sesi review. Maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika membentuk sebagian besar sesi review. Yang pertama, hapus semua yang berada di luar cakupan. Lalu yang kedua, mengganti kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Yang ketiga, pastikan teks use case tidak terlalu abstrak. Yang keempat, secara akurat mencerminkan GUI. Yang kelima, sebutkan objek domain yang berpartisipasi. Yang keenam, pastikan semua memiliki alternative course. Lalu yang ketujuh, lacak setiap persyaratan use case. Yang ke-8, buat setiap use case menggambarkan apa yang coba dilakukan pengguna. 8 langkah ini akan membantu mengubah kasus pengguna dari yang tidak jelas atau ambigu menjadi spesifikasi yang tajam, ringkas, dan tepat. Di sini ada allocating function requirement ke use case. Pada tahap tertentu, Anda perlu menautkan fungsional requirement ke use case sehingga Anda dapat menentukan bahwa semua persyaratan pelanggan telah berhasil diterapkan. Praktik yang baik untuk melakukan ini tepat setelah kita menulis deskripsi use case karena tindakan mengalokasikan persyaratan ke use case sering sekali menunjukkan beberapa area persyaratan yang mungkin telah diabaikan. Namun,
Jika kita tidak melakukan aktivitas ini pada tahap itu, kita harus mencoba melakukannya selama requirement review. Nah, jika telah menggunakan fungsional requirement sebagai sumber utama use case, seharusnya sudah ada korelasi langsung antara persyaratan dan use case. Tapi untuk yang lain, misalnya use case yang ditemukan dari prototipe UI atau manual pengguna lama, dan kemungkinan pembaruan fungsional requirement bekerja sama dengan pelanggan. Hal itu mungkin perlu dilakukan. Nah, berikut adalah requirement review contohnya dari Internet Bookstore yang sudah didapat, yakni menghapus sesuatu yang ada pada luar cakupan. Yang kedua, penamaan objek domain yang berpartisipasi. Yang ketiga, memastikan memiliki semua alternate course. Yang keempat, memeriksa bahwa use case text tidak terlalu abstrak. Yang kelima, mengubah passive voice menjadi active voice. Yang kelima, menelusuri setiap requirement ke use case. Ini adalah bagian dari nomor 1 ini tadi, structure the review around or AEC yang perlu diganti pada requirement review Internet Bookstore. Nah, summary-nya pada langkah ini memastikan kembali bahwa use case dan domain model telah dibuat kembali. Pelanggan juga perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa use case, behavior recommend, dan fungsional recommend sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Ingatlah selalu bahwa bagian yang paling penting atau yang terpenting dari sebuah sistem bukanlah seberapa bagus atau seberapa keren desain pattern yang diterapkan di kelas diagram, tapi sejauh mana sistem tersebut memberikan profit yang jelas dan tepat bagi penggunanya. Lebih tepatnya pengguna lebih tepatnya requirement itu terpenuhi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.